Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Nurdianti SST MPD selaku dosen mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya serta teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dina Fauzia sebagai moderator dari kelompok 8, yang dimana anggota dari kelompok 8 ialah Annisa Primia Rahma, Asni Rahmani, Dina Fauzia, yang akan mempresentasikan tentang tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru IPA di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran IPA, Anda mencoba untuk membandingkan contoh gambar dari setiap kelas vertebrata. Anda meminta kepada peserta didik untuk membuat mind map mengenai filum hewan vertebrata yang diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup setiap kelas pada vertebrata. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk memberikan contoh yang berbeda dari setiap kelas pada vertebrata, dan peserta didik mampu mengklasifikasikan setiap kelas pada filum vertebrata dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup setiap kelas pada vertebrata dengan benar? Pada percobaan kedua, tanpa mind map yang sudah dikerjakan. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan untuk kasus 1, model kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru yaitu discovery learning dengan tahapan yang pertama ialah pemberian rangsangan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. Penerapan ini dilakukan dengan pengawasan dan pantauan dari guru yang mengajar. Pembelajaran berlangsung dengan adanya pembiasaan melihat mind map, sehingga siswa bisa mengeksplor pengetahuannya tentang klasifikasi makhluk hidup pada filum vertebrata dengan contoh hewan yang beragam. Hal ini berdasarkan teori belajar behavioristik yang berfokus pada awal kegiatan dengan memberikan rangsangan atau stimulus kepada peserta didik. Dan hasilnya terdapat bahwa siswa mampu mengklasifikasikan dengan cara menarik kesimpulan dari proses pembelajaran dan bisa memberikan contoh dari setiap kelas hewan vertebrata. Baik, saya Asni Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 2. Nah, kasus 2 ini kasusnya yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 7 SMP. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa membaca dan mencocokkan kunci determinasi pada klasifikasi hewan dengan lancar dan tepat. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, untuk pertanyaannya ada 2. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Dan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Setelah kelompok kami berdiskusi, jawaban pada kasus 2 yaitu Rina harus bisa memahami karakteristik dari setiap peserta didik. Nah, peserta didik ini termasuk pada tahap operasional formal karena mencakup usia SMP
yaitu antara 11 tahun sampai 15 tahun, yang telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Nah, serta mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya yang berkembang semakin kompleks. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami menyarankan teori kognitif menurut Piaget bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Nah, khususnya anak SMP yang memasuki usia 11-15 tahun. Dan pembelajaran ini terkait dengan teori behavioristik, karena siswa harus mampu terbiasa untuk membaca dan mencocokkan secara terlatih sehingga dihasilkan perubahan kemampuan peserta didik yang disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Mungkin sekian untuk kasus 2 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Anissa Primia Rahma akan memberikan contoh mengenai kasus 3, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran IPA. Ia hendak mengajarkan materi tentang ekosistem pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh ekosistem seperti ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan ekosistem padang rumput. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh ekosistem pantai di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Mengenai tanggapan terhadap kasus 3, telah kami lakukan diskusi dengan kelompok juga, yaitu bahwa keputusan dan pertimbangan yang Made lakukan sudah sesuai dengan kultur lokal yang ada di lingkungan daerah Bali. Karena daerah Bali ini banyak memiliki pantai yang menjadi destinasi wisata, dan pantai yang ada di Bali ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar pada materi ekosistem dengan menggunakan metode jelajah alam sekitar, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan bersifat kontekstual. Dengan metode tersebut, peserta didik mampu untuk mengelompokkan komponen ekosistem pada faktor abiotik dan faktor biotik. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar yaitu sosial kognitif yang menekankan kepada peserta didik pada pentingnya proses untuk mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Baiklah, teman-teman yang berbahagia, sekian penjelasan dari kami mengenai contoh tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.